10 hal unik dan menarik gajah Sumatera. Terlepas dari konflik yang melibatkan gajah Sumatera, mamalia darat satu ini memiliki banyak keistimewaan dan keunikan. Berikut adalah 10 keunikan gajah Sumatera yang terdapat di Taman Nasional Waikambas. Gajah Sumatera adalah hewan darat terbesar di Indonesia. Gajah Afrika adalah mamalia darat terbesar di dunia. Bobot tubuh gajah Sumatera rata-rata 3-5 ton dengan tinggi rata-rata 2-3 meter m. 1. Gajah Sumatera hewan darat terbesar di Indonesia. Gajah Sumatera bisa berumur hingga 70 tahun. Periode kehamilannya mencapai 22 bulan. Bagian atas kepala gajah Sumatera terdapat 2 tonjolan. Beda dengan gajah Afrika yang kepalanya cenderung datar. Kuping gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga. Beda dengan kuping gajah Afrika yang besar dan cenderung mengotak. Gajah Sumatera memiliki 5 kuku kaki pada 2 kaki depan dan 4 kuku kaki pada 2 kaki belakang. Habitatnya berada di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter di atas permukaan laut mdpl. 2. Gajah Sumatera makannya banyak. Gajah Sumatera membutuhkan makanan hingga 150 kg kek per hari. Satwa ini menghabiskan 3/4 hari, setara 12-18 jam hanya untuk makan. Gajah Sumatera makan rumput, daun, ranting muda, umbi-umbian, juga buah-buahan. Setidaknya ada 69 spesies tumbuhan yang menjadi pakan gajah Sumatera. Perilaku gajah yang suka makan membuat hewan satu ini menghasilkan kotoran paling banyak di hutan. Volume kotoran gajah bisa mencapai 1 ton per pekan. Inilah kenapa gajah Sumatera salah satu mamalia dilindungi karena perannya membuat tanah hutan tetap subur, menyebarkan benih pohon, menggali lubang air, membuat jalan setapak yang memvariasikan lanskap hutan. Gajah Sumatera membutuhkan makanan hingga 150 kg kek per hari. Satwa ini menghabiskan 3/4 hari, setara 12-18 jam hanya untuk makan. Gajah Sumatera makan rumput, daun, ranting muda, umbi-umbian, juga buah-buahan. Setidaknya ada 69 spesies tumbuhan yang menjadi pakan gajah Sumatera. Perilaku gajah yang suka makan membuat hewan satu ini menghasilkan kotoran paling banyak di hutan. Volume kotoran gajah bisa mencapai 1 ton per pekan. Inilah kenapa gajah Sumatera salah satu mamalia dilindungi karena perannya membuat tanah hutan tetap subur, menyebarkan benih pohon, menggali lubang air, membuat jalan setapak yang memvariasikan lanskap hutan. 3. Belalai gajah Sumatera sangat sensitif. Belalai adalah bagian tubuh gajah Sumatera yang paling sensitif. Tahu tidak, gajah memiliki 100.000 otot di belalainya. Ini membuat belalai gajah bisa mengangkat dan menarik benda besar juga berat, layaknya kuda, tetapi juga bisa memegang benda-benda kecil, sekecil sebutir beras. Kemampuan belalai gajah tak perlu diragukan lagi. Mamalia besar ini bisa menggunakan belalai untuk mengambil makanan, menyedot air minum yang bisa menampung hingga 8 liter air setara 2 galon air minum. 4. Gading gajah Sumatera adalah gigi. Gading gajah sebetulnya adalah gigi seri yang memepsar. Gading ini pertama kali muncul ketika gajah berusia sekitar 2 tahun. Hanya gajah Sumatera jantan yang memiliki gading panjang. Gajah Sumatera betina, meskipun tumbuh gading, ukurannya lebih pendek dan hampir tidak terlihat. Kondisinya berbeda dengan gajah Afrika di mana jantan dan betinanya sama-sama memiliki gading panjang. Gading gajah Sumatera akan terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Ini jelas beda dengan pertumbuhan gigi manusia yang berhenti setelah mencapai ukuran tertentu. Gajah Sumatera menggunakan gading untuk membantu aktivitas makan. Mereka menggunakan gading untuk menggali akar, mencabut kulit pohon, juga sebagai senjata pertahanan saat bertarung. Sayang sekali karena gading ini gajah Sumatera sering diburu. Pemburu liar menganggap gading gajah Sumatera memiliki banyak khasiat sehingga harganya mahal di pasar gelap. 5. Kulit gajah Sumatera sangat tebal. Tahu tidak, kulit gajah itu tebalnya bisa mencapai 2,5 cm cm. Lipatan dan kerutan di kulit gajah Sumatera melindungi hewan ini dari terik matahari. Saking tebalnya kulit gajah bisa menahan tekanan air hingga 10 kali lipat dari kulit manusia dan hewan lainnya. Gajah Sumatera menjaga kebersihan kulitnya dengan cara mandi debu atau mandi lumpur secara teratur. Lumpur serupa tabir surya bagi gajah yang berfungsi sebagai pelembab sekaligus pengusir serangga. 6. Gajah Sumatera berkomunikasi lewat suara. Gajah Sumatera sama seperti manusia yang berkomunikasi lewat suara. Mereka memiliki berbagai level suara. Salah satunya suara menyerupai terompet yang menandakan panggilan untuk komunitasnya. 7. Bayi mungkin baru bisa merangkak pada usia 6-9 bulan, berdiri pada usia 7-12 bulan, dan berjalan pada usia 9-12 bulan. Hebatnya, anak gajah Sumatera bisa langsung berdiri 20 menit setelah dilahirkan dan berjalan 1 jam setelah dilahirkan. Setelah berumur 2 hari, anak gajah Sumatera langsung bisa mengikuti kawanan gajah lainnya. 8. Kawanan gajah Sumatera dipimpin oleh betina. Gajah adalah hewan yang menganut sistem matrilineal. Satu kawanan gajah dipimpin seekor betina. Gajah Sumatera tidak membesarkan anaknya seorang diri.
melainkan dibantu seluruh kawanan. Mungkin dari sini muncul kalimat butuh warga satu desa untuk membesarkan seorang anak. Ketika anak jantan sudah berumur 12 tahun, dia akan meninggalkan kawanan untuk hidup sendiri. Sedangkan anakan betina akan tinggal bersama kawanan keluarga. Gajah betina akan tinggal bersama ibu mereka, meski sudah mendapatkan pasangan atau pejantan. 9. Gajah hewan paling cerdas di dunia. Gajah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Lobus temporal atau area otak yang menyimpan memori pada gajah ukurannya lebih besar dan lebih padat dari manusia. Oleh sebab itu gajah memiliki daya ingat yang bagus. Tidak salah di luar negeri ada pepatah elephant never forget. 10. Kondisi gajah Sumatera sangat kritis. Sensus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK 2011 mendata populasi gajah liar di Taman Nasional Waikambas mencapai 248 ekor. Sedangkan total populasi gajah di area Taman Nasional Waikambas adalah 313 ekor. Status gajah Sumatera sudah kritis critically endangered. Selangkah lagi mamalia dilindungi ini sudah dinyatakan punah di alam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kami bisa selalu semangat memberi informasi tentang hewan-hewan di Indonesia.